Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Nur Rahman dari kelompok 6 akan menjelaskan dari isi bab 5 yang berisi menemukan fakta dan fiksi, opini serta asumsi dalam teks narasi dan informasi. Mengidentifikasi fakta dan fiksi, opini dan asumsi dalam teks naratif dan informasional terkait tema yang baru, abstrak dan kompleks. Di kegiatan 1, pembelajaran pada kegiatan 1 ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran pada bab sebelumnya. Kalian akan kembali diajak mengidentifikasi adanya fakta dan fiksi, opini serta asumsi pada sebuah teks narasi dan informasi. Di kegiatan 2, menjelaskan memahami lebih lanjut fakta dan fiksi, opini serta asumsi di dalam teks, narasi, dan informasi. Fiksi realitas adalah cerita rekaan yang menampilkan peristiwa nyata atau sangat mungkin ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis fiksi realitas memang kerap mendapatkan ide dari dinamika kehidupan anak manusia. Fiksi realitas berbeda dengan fiksi fantasi maupun fiksi sains yang menampilkan imajinasi tingkat tinggi sehingga tokoh atau peristiwa sejenis tidak mungkin ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Cerita-cerita kepahlawanan superhero ialah contoh cerita fiksi, fantasi, dan fiksi sains. Perbedaan fakta dan fiksi. Fakta, hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan fiksi, rekaan, hayalan, dan tidak berdasarkan kenyataan. Pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran sang penulis cerita. Sebuah cerita fiksi dapat memuat fakta apabila fiksi itu menyajikan kisah dalam realitas kehidupan dan realitas sejarah. Kalian tidak dapat mengarang cerita fiksi dengan menggunakan latar kota Paris berada di Amerika karena hal itu tentu tidak sesuai dengan fakta. Kalian dapat menandai fiksi dan fakta di dalam cerpen. Contoh fakta dan fiksi dalam cerpen. Fakta, rendang yang merupakan makanan khas Padang atau Minang. Makanan khas Padang atau Minang lain yaitu dendeng balado, dendeng batokok, gulai usus, gulai kikil, gulai cincang, dan lain sebagainya. Sedangkan fiksi, tokoh-tokoh di dalam cerita hanyalah khayalan penulisnya, tidak benar-benar ada. Dan peristiwa di dalam cerita meskipun ada di dunia nyata, hanya khayalan dari penulisnya. Fiksi atau khayalan di dalam fiksi realitas memang mungkin terjadi pada kehidupan nyata. Tokoh yang dihadirkan dengan perwatakannya mirip dengan tokoh-tokoh di dunia nyata. Begitupun peristiwa yang disajikan memang pernah terjadi di kehidupan nyata. Itulah yang menjadi ide seorang penulis untuk merangkai cerita. Karena itu, demi menghindari penyamaan tokoh, tempat, dan peristiwa di dalam karya fiksi, penulis membuat sebuah penafian dalam bahasa Inggris yang disebut dengan disclaimer. Penafian perlu dibuat agar penulis tidak mendapatkan tuntutan secara hukum karena menyajikan fakta cerita orang lain yang terjadi dalam kehidupan nyata. Dalam hal memasukkan fakta sejarah ke dalam cerita, penulis juga perlu berhati-hati untuk meriset fakta-fakta sejarah sebenarnya agar tidak menyimpang dari kenyataan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. B. Menyelisik akurasi data pada teks tentang kearifan lokal. Sekali lagi, kalian akan mempelajari tentang penyajian data yang akurat baik berupa visual atau teks di dalam sebuah teks informasional. Kalian dapat melihat sebuah informasi tentang filosofi. Filosofi maknanya sama dengan filsafat. Adapun filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Informasi tentang filosofi rendang dalam infografik tersebut termasuk ke dalam jenis informasi sekunder. Berdasarkan asal informasinya,
Informasi berdasarkan jenis asal sumber. Informasi primer. Informasi primer yang berasal dari sumber pertama seperti penemu, pelaku, sejarah, peneliti, dan pengarang. Informasi sekunder. Informasi yang berasal dari sumber kedua dengan beberapa di antara yang merujuk pada sumber pertama. Informasi tersier. Informasi yang berasal dari sumber ketiga dengan beberapa di antaranya merujuk pada sumber pertama dan sumber ketiga. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Materi selanjutnya tentang memilih informasi secara tepat dan akurat. Saat ini banyak sekali informasi yang tersedia dalam berbagai jenis. Ada informasi tercetak dan ada informasi dalam bentuk audio video. Dalam era digital, informasi tersebar sangat luas, tetapi tidak semuanya benar atau relevan. Oleh karena itu, penting untuk memilah informasi dengan cermat agar tidak terjebak hoak dan misinformasi. Berikut cara memilih informasi dengan tepat dan akurat. 1. Cek sumber. Pastikan informasi berasal dari sumber terpercaya seperti lembaga resmi dan ahli di bidangnya. 2. Bandingkan dengan sumber lain. Verifikasi dengan membaca dari beberapa sumber berbeda. 3. Periksa fakta. Gunakan situs pemeriksa fakta seperti Cek Fakta. 4. Hindari bias. Pastikan informasi tidak dipengaruhi oleh opini atau kepentingan tertentu. Dengan memilih informasi secara tepat, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan menghindari penyebaran berita hoaks. Materi selanjutnya mengungkap makna kosakata baru di bidang kuliner. Kuliner tradisional Indonesia berkembang dan mendunia. Demikian pula kuliner asing juga masuk ke Indonesia. Lalu muncul beberapa istilah penyajian kuliner. Kalian juga mengenal cara mengolah makanan seperti digoreng, direbus, dibakar, dipepes, atau dipindang. Semua istilah itu dapat kalian pahami maknanya karena muncul dalam keseharian hidup kita. Di dalam KBBI, gastronomi adalah kata benda nomina yang bermakna seni menyiapkan hidangan yang lezat-lezat. Bidang tata boga sendiri mengenalkan beberapa istilah yang mungkin baru kalian kenal atau belum kalian ketahui maknanya. Dengan cara menelusuri kata-kata itu di dalam kamus, kalian dapat menemukan arti atau makna kata-kata tersebut. Untuk materi selanjutnya, menulis esai berdasarkan hasil riset. Karya tulis ilmiah disusun lazimnya melalui suatu riset atau penelitian. Ciri karya tulis ilmiah atau KTI yang dapat mudah kalian kenali adalah losada, yaitu logis, sistematis, andal, desain, dan akumulatif. Logis artinya runut dan runtut dalam penyajian informasi. Objektif artinya data yang disajikan sesuai dengan fakta sebenarnya. Sistematis artinya informasi dan data disajikan secara berurutan dan berkesinambungan. Andal artinya data yang disajikan secara akurat. Desain artinya KTI itu direncanakan dan dirancang. Akumulatif artinya merupakan kumpulan dari berbagai sumber dan diakui kebenarannya dan keberagamannya serta memberikan kontribusi pada khasanah ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Esai di dalam kamus Webster didefinisikan sebagai bagian kecil tulisan yang menganalisis atau menginterpretasikan suatu secara personal. Sedangkan di dalam KBBI, esai didefinisikan sebagai karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Berikut adalah anatomi esai. Yang pertama judul ringkas dan menunjukkan isi tulisan. Baris kepemilikan, nama penulis sebaiknya tidak diringkas dan bukan nama samaran. Pendahuluan, urian awal yang mencakup latar belakang permasalahan dan hipotesis. Isi, urian inti yang mencakup hasil penelusuran dan penelitian penulis, pendapat, opini penulis. Uraian, penutup, uraian akhir mencakup kesimpulan penulis dan saran atau solusi penulis. Daftar acuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber acuan berupa buku, media berkala, media daring, siaran radio atau podcast, siaran televisi, dan aliran video. Kedua, sumber acuan sedikitnya dua sumber yang mutakhir. Sekian dari kelompok 6. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.